Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai modal dan keuntungan budidaya ikan nila skala 500 ekor dan berapakah ukuran kolam yang dibutuhkan serta berapakah pakan yang akan dihabiskan untuk berbudidaya ikan nila 500 ekor. Karena video ini berisi tentang penjelasan serta perincian, jadi tolong jangan di skip videonya agar tidak gagal paham nantinya. Nah, bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini, jangan lupa untuk dukung channel ini ya dengan cara subscribe, like, dan berikan komentar yang positif. Nah, mungkin di sini banyak ya dari teman-teman yang ingin berbudidaya ikan nila, akan tetapi masih bertanya-tanya mengenai modal serta keuntungan, kemudian lahan yang dibutuhkan, serta pakan yang akan dihabiskan itu berapa. Nah, di sini saya akan langsung membahasnya dengan detail dan sejelas-jelasnya untuk perinciannya. Nah, kebutuhan ukuran kolam untuk ikan nila 500 ekor jika menggunakan sistem bioflok atau sistem RAS bisa melakukan tebar ikan sebanyak 100 sampai 200 ekor per meter kubik dengan peralatan vitamin serta probiotik yang memadai. Jika menggunakan kolam konvensional ya, kolam tanah atau kolam beton, kolam terpal tapi air tenang tanpa suplai oksigen, itu bisa melakukan tebar bibit yang idealnya itu di 15 sampai 30 ekor per meter kubik tergantung kualitas air kolamnya. Untuk sistem bioflok atau sistem RAS, jika menggunakan kolam bulat cukup gunakan kolam bulat berdiameter 2, akan tetapi jika menggunakan diameter 3 itu akan lebih bagus dan akan sangat mendukung cepatnya pertumbuhan ikan nila dikarenakan kolam yang lebih luas dan masa gerak si ikan lebih leluasa. Kemudian jika menggunakan kolam kotak ya, baik beton ataupun terpal, cukup menggunakan kolam dengan ukuran 2 meter kali 2 meter, akan tetapi dengan ukuran 2 kali 3 meter itu akan lebih bagus. Jika menggunakan kolam konvensional yang per meter kubiknya itu 15 sampai 30 ekor, kita ambillah di 25 ekor untuk per meter kubiknya, maka 500 ekor dibagi 25 ekor itu membutuhkan lahan 20 meter kubik. Nah, untuk lahan atau kolam 20 meter kubik itu membutuhkan kolam dengan ukuran 4 kali 5, itu menghasilkan 20 meter kubik. Ini untuk tiap masing-masing kolamnya dengan kedalaman 1 meter air loh ya, kedalaman air bukan terhitung dari tanggulnya. Sekarang untuk modalnya, modal untuk ikan nila 500 ekor, harga bibit per ekor untuk ukuran 2 jari up itu di 800 sampai 1200. Kita ambil rata-rata di Rp1.000 per ekor, maka 500 ekor dikali Rp1.000 sama dengan 500.000.
Jika masa pelihara 5-6 bulan menghasilkan bobot ikan di 200-500 gram, atau di 1 kilo isi 2 sampai isi 5. Karena pertumbuhan ikan itu tentunya berbeda-beda ya, walaupun satu kolam itu pasti akan ada ikan yang pertumbuhannya sangat pesat, kemudian ada pula ikan yang pertumbuhannya sangat lambat. Nah, jika SR-nya itu 9:1 ya, atau angka kematiannya itu 10%, maka akan tersisa ikan 450 ekor. Maka dalam masa pemeliharaan 6 bulan itu bobot ikannya di 200-500 gram, kita ambil di rata-ratanya berarti di 350 gram atau 1 kilo isi 3 ini ya. Maka 450 ekor dikali 350 gram akan menghasilkan ikan 157,5 kg. Kita hitung saja 150 kilo. Nah, jika ikan 150 kilo, jika menggunakan pakan protein 32%, bisa menghasilkan RCR itu 1:1 ya. Dari 1 kilo pakan yang diberikan menghasilkan 1 kilo daging, maka pakan yang dibutuhkan sebanyak 150 kilo. Untuk per karungnya itu isi 30 kilo, maka 150 kilo dibagi 30 kilo, kita membutuhkan pakan 5 karung. Dan untuk harga pakan dengan protein 32% di 360 sampai 400.000, tentunya dengan merek yang berbeda dan daerah yang berbeda itu harganya juga akan berbeda-beda ya. Kita ambil rata-rata di 380.000, maka 380.000 dikali 5 sama dengan 1.900.000 rupiah. Kemudian untuk vitamin, probiotik, garam, molase dan lain-lain itu kita anggarkan untuk ikan 500 ekor itu di 150.000 rupiah. Kemudian jika menggunakan sistem bioflok ataupun RAS, itu ada anggaran listrik ini ya, tambahan anggaran listrik. Ini untuk per bulannya di 50.000. Sebenarnya tidak sampai di 50.000 karena teman saya juga menggunakan satu mesin aerator dengan daya listrik rumahan yang 900 watt, biasanya per bulan itu 140-150.000. Setelah ada penambahan aerator itu menjadi 170-180.000. Nah, kita hitung saja di 50.000 per bulan dikali 6 bulan sama dengan 300.000 rupiah. Maka total modal yang berjalan itu 2.850.000 rupiah. Untuk anggaran biaya kolam, peralatan itu jangan dihitung ya, karena itu kan ikannya dipanen, dijual. Untuk kolam dan peralatannya kan nggak dijual, masih dipakai lagi. Karena ikan yang dibudidayakan cuma 500 ekor dan hasil panennya cuma sekitar 150 kilo, alangkah baiknya dijual secara eceran untuk mengejar harga bagus. Dari 157 kilo ikan
dijual eceran itu rata-rata di 35 sampai 45.000. Kita ambil di rata-rata 40.000, maka 157 kilo dikali 40.000 sama dengan 6.280.000. Nah, 6.280.000 dari harga jual ini kita kurangi modal berjalan 2.850.000, maka tersisa keuntungan 3.430.000. Nah, jika menggunakan sistem konvensional yang tidak ada anggaran listrik, berarti ada penambahan keuntungan Rp300.000. Jika menggunakan sistem konvensional, biasanya untuk harga jualnya itu di bawahnya harga budidaya ikan nila dengan sistem RAS ataupun sistem bioflok. Akan tetapi untuk masalah harga itu tergantung trik marketingnya dari teman-teman ini ya. Pintar-pintarnya teman-teman jual lah. Dari sedikit ilmu yang saya bagikan ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua baik di dunia maupun di akhirat. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan memberikan komentar yang positif, dan sudah menonton dan menyimak video ini dari awal hingga akhir. Salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.